memenuhi kebutuhan keluarga, itu juga dari hasil usaha. Dan yang terakhir memberikan hadiah kecil-kecilan kepada diri sendiri dengan cara membiayai perjalanan ke luar negeri maupun di luar kota, di luar Papua. Wow. Menggunakan uang dari hasil jualan. Martobi, mari tong bicara. Wae, Pica. Selamat datang di Martobi. Iya, teman-teman di rumah, sekarang di depan saya sudah ada salah satu perempuan Papua yang luar biasa dan akan menginspirasi anak muda tentunya. Ini dia Kakak Ferdi Yolanda Nuham. Iya. Halo Kakak Ferdi. Halo. Apa kabar Kakak? Puji Tuhan, kabar baik. Oh iya, teman-teman di rumah juga apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik ya teman-teman. Kakak, ini saya panggil Kakak Ferdi atau Kakak Yola ini? Panggil saja Kakak Yolan. Oh Kakak Yolan, oke Kakak Yolan. Kakak Yolan kabar baik? Iya, puji Tuhan. Oke, luar biasa. Kakak Yolan, sebagai perempuan Papua yang menginspirasi, Kakak Yolan punya kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih? Puji Tuhan untuk saat ini kesibukan saya lebih berfokus ke jualan dan ada bisnis selain jualan, terus ada terjun di bisnis properti juga. Untuk saat ini lagi fokusnya di jualan dan bisnis properti. Wow, luar biasa sekali, jualan dan bisnis properti. Kalau Kakak Yolan, jualan ini jualan apa Kakak? Untuk saat ini jualan yang saya jalankan yaitu rambut sintesis. Rambut sintesis. Yang Kakak pakai saat ini? Iya, seperti yang sekarang saya pakai. Ini contohnya teman-teman, rambut sintetis yang Kakak Yola jual dan Kakak Yola juga menggunakannya. Kakak Yola, kira-kira untuk rambut sintetis ini produknya berasal dari mana begitu? Apakah mungkin dari Papua sendiri yang buat atau mungkin dari Indonesia bagian barat atau dari luar negeri nih Kakak? Kalau untuk rambut yang sekarang saya jual itu berasal dari Indonesia bagian barat. Tepatnya dari Purbalingga. Wow, jadi itu memang dibuat dan dibuat di Indonesia, terus dikasih masuk ke Papua, terus Kakak yang jual begitu? Iya benar. Kakak sejak kapan nih jualan rambut sintetis? Untuk jualan ini sudah dari tahun 2017, sekitar 5 tahun yang lalu. Wow, teman-teman cukup lama ya. Jadi jualan rambut sintetis ini sudah cukup lama, dari 2017 sampai sekarang sudah masuk di 2023. Jadi 5 tahunan gitu ya Kakak. Kira-kira Kakak 5 tahun jualan rambut sintetis ini banyak peminatnya atau tidak Kakak? Untuk saat ini peminatnya lumayan banyak karena seperti yang kita ketahui hampir sebagian besar perempuan Papua senang menggunakan rambut sintesis ini. Iya, jadi banyak ya peminatnya. Iya. Apalagi sudah 5 tahun tidak mungkin orang terpakai begitu, toh Iya. pasti banyak yang menggunakan rambut sintetis. Kakak, kalau rambut sintetis sendiri, kenapa sampai Kakak memilih untuk menjalankan usaha ini untuk jualan rambut sintetis? Padahal kan kalau kita lihat bisa mungkin usaha lain, mungkin buka kafe kah, atau mungkin jualan baju kah, jualan online kah, apa? Kenapa Kakak memilih untuk menjual rambut sintetis? Oke, jadi ada sedikit cerita mungkin saya akan berbagi. Jadi pada tahun 2017 itu saya dan keluarga ada berkunjung ke luar Papua, di Pulau Jawa tepatnya. Nah, pada saat di sana kami mengunjungi sebuah tempat pusat perbelanjaan. Dan di sana saya membeli rambut sintesis. Pertama kali itu untuk pemakaian pribadi. Setelah balik dari sana sampai di Papua, saya melihat bahwa peluang ini sangat bagus pada saat zaman itu karena memang saat itu untuk mendapatkan rambut sejenis yang saya pakai atau rambut sintesis ini memang di wilayah Manokwari ini masih sedikit yang menjualnya, sehingga saya melihat peluang ini sangat bagus ke depan kalau saya mengorder dan menjual, dan keuntungannya juga lumayan. Kira-kira karena kalau tong lihat di pinggir-pinggir jalan di Manokwari nih ya, itu kan memang banyak yang jual-jual rambut sintetis juga. Apa sih yang membedakan Kakak punya jualan dengan yang lain begitu? Mungkin lebih ke kualitas bahannya, terus lebih ke tempat jualnya juga, dan lebih ke harga. Lebih ke harga? Iya. Kalau Kakak harga yang Kakak jual dengan yang orang-orang jual nih agak beda kah Kakak? Iya, beda. Beda. Untuk mendapatkan
pemasok untuk mendapatkan rambut sintetis ini, apakah kakak mungkin punya keluarga atau orang yang kakak percayakan untuk mengontrol pemasokan dari sana ke Papua, atau kakak sendiri yang ke sana terus belanja banyak-banyak terus bawa ke sini? Kalau untuk pertama memang saya sendiri ke sana, bekerja sama langsung dengan orangnya di sana. Setelah itu selanjutnya hanya pesan saja. Pesan saja, karena Iya. sudah saling kenal, Iya. sudah baku mengerti lah istilahnya, jadi kakak tidak perlu ke sana lagi. Iya, benar. Tinggal mungkin pesan sesuai kakak punya uang yang kakak kirim, sesuai kebutuhan, terus langsung teman-teman di sana kirim. Iya teman-teman, jadi Kakak Yola ini tadi sudah disampaikan bahwa Kakak Yola selain menjual rambut sintetis, Kakak Yola juga punya bisnis properti. Mungkin Kakak Yola bisa ceritakan ke teman-teman di rumah, itu seperti apa kakak, bisnisnya bisnis apa saja begitu kakak? Jadi awalnya tuh berawal dari rambut sintesis ini pada saat 5 tahun yang lalu kan saya jualnya tuh dari rumah. Setelah dari rumah terus setelah lulus kuliah saya jual sewa gedung toh, karena sudah ada modal sewa gedung, dan puji Tuhannya hampir 5 tahun ini saya memiliki modal yang cukup besar dari usaha rambut sintesis ini, makanya saya pergunakan untuk mau membangun bisnis properti di bagian kos-kosan. Oh wow, jadi bisnis properti ini Kakak Yola punya kos-kosan. Iya. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman di rumah. Contoh yang baik untuk perempuan Papua khususnya ya Kakak Yola, karena selain 5 tahun ini, 5 tahun berarti sangat menekuni sekali bidang jualan rambut sintetis ini ya kakak. Dan karena 5 tahun sudah menekuni itu, akhirnya Kakak Yola bisa punya modal lagi untuk bisnis properti, yaitu rumah kos, bikin kos-kosan begitu. Itu sudah jadi atau bagaimana tuh kakak kos-kosannya? Kalau untuk saat ini masih dalam proses pembangunan, tapi sudah ada 80% jadi. Wow, itu sejak kapan kakak mulai bisnis properti? Saya baru membangun di tahun 2021 kemarin. 2021? Sorry, bukan 2021, tapi 2022. Di bulan Juni. Wah, berarti cukup lumayan cepat juga ya kakak? Iya. Cukup cepat juga untuk seorang perempuan yang punya bisnis, mulai dari jualan rambut sintetis, bahkan sampai sekarang punya bisnis properti, dan dalam kurun waktu mungkin ini belum sampai 1 tahun ya kakak? Iya, belum sudah 80%. Iya. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi sekali ya kakak. Iya teman-teman, jadi selain tadi Kakak Yola jual rambut sambung, Kakak Yola juga punya bisnis properti, yaitu rumah kos. Jadi mungkin teman-teman yang cari-cari kos nih, nanti setelah ini bisa hubungi Kakak Yola. Oh iya kakak, seperti yang tadi Tong sudah sampaikan, kakak punya bisnis dari rambut sintetis, terus kakak juga punya bisnis properti. Pertama-tama kan pasti kita butuh modal toh kakak, butuh modal. Itu kakak punya modal awal tuh bagaimana tuh kakak? Mungkin bisa diceritakan untuk teman-teman di rumah ketahui sedikit. Kakak modal awal kakak dari jualan sampai sekarang sudah bisa punya bisnis yang lain lagi. Iya, kalau untuk modalnya pertama sekali saya mulai berjualan rambut sintesis itu dengan modal 1 juta. Itu hanya untuk mencoba-coba saja pada saat tahun 2017 itu. Tetapi setelah saya belanja dan jual, memang banyak peminatnya, sehingga saya memberanikan diri untuk minta modal tapi dari orang tua. Jadi orang tua itu support system buat saya untuk memberikan modal untuk saya mengorder lebih banyak lagi. Iya. Berarti dari tahun 2017 itu awalnya Kakak Yola pesan dari modal 1 juta. Sekarang kalau Kakak Yola di tahun 2023 nih, kalau Kakak Yola mau pesan lagi, Kakak Yola sekarang pesan tuh berapa banyak gitu harganya? Kakak biasa pesan berapa sekarang? Sebut nominalnya atau? Boleh. Biar mungkin teman-teman juga, wow dari 1 juta bisa naik ke nominal sekian-sekian gitu. Sekali mengorder itu di atas 50. Di atas 50 Juta. juta. Wow. Dari 1 juta di tahun 2017 teman-teman, sekarang di tahun 2023 Kakak Yola bisa pesan di atas 50 juta. Luar biasa sekali kakak. Ini merupakan suatu kebanggaan. Saya sebagai perempuan Papua, saya sangat-sangat excited, sangat-sangat impressed dengan Kakak Yola punya usaha yang luar biasa sekali. Dari 1 juta teman-teman, hanya 5 tahun 1 juta, sekarang sudah 50 juta. Orang lain kalau usaha itu belum tentu bisa seperti Kakak Yola. Tapi Kakak Yola tetap rendah hati, tetap tekun menjalani Kakak Yola punya bisnis. Sekarang sudah ada bisnis properti juga teman-teman. Wow, sangat-sangat luar biasa sekali Kakak Yola. Selain uang nih Kakak Yola, kan kita tahu kalau mau buka usaha kan pasti punya modal awal ya teman-teman. Punya modal awal yaitu uang. Selain uang,
teman-teman di rumah juga mau tahu nih, Kakak Yola selain uang, modal yang Kakak Yola rasa penting sekali ketong punya sebagai orang yang mau usaha, apa itu Kakak? Mungkin rasa percaya diri kah, atau rasa-rasa bagaimana kah, rasa yang pernah ada kah, apa yang ketong butuh untuk memulai usaha Kakak? Jadi untuk teman-teman semua yang ingin berwirausaha, yang pertama sekali yang harus teman-teman miliki yaitu niat dan tujuan. Jadi teman-teman harus punya niat yang jelas dan tujuan untuk membangun sebuah usaha. Itu paling penting sekali. Jadi selain uang, ketong juga butuh niat. Karena kalau niat kerja pasti tidak bisa sukses ya. Ketong bisa bilang Kakak Yola nih sukses karena Kakak Yola 5 tahun menekuni bidang jualan rambut sintetis sampai sekarang sudah punya usaha yang lain lagi dari hasil jualan rambut sintetis. Kakak Yola, karena tadi Kakak Yola bilang ketong harus punya niat dan tujuan. Nah, kira-kira tujuan awal yang Kakak Yola gunakan sebagai trigger, sebagai apa ya, tumpuan Kakak Yola untuk menjual rambut sintetis ini apa Kakak? Atau mungkin pertama karena coba-coba, atau pertama karena memang punya keinginan hati untuk usaha, atau bagaimana Kakak? Kalau untuk saat itu pertama memang hanya karena ingin coba-coba, terus ingin cari pekerjaan saja, bisa orangnya termasuk tidak bisa tenang. Setelah itu karena selang berapa tahun bapak saya dipanggil Tuhan, langsung saya lebih ke menekuni usaha itu karena kebetulan saya anak pertama. Setelah bapak pergi, otomatis saya yang akan menggantikan bapak menjadi tulang punggung keluarga untuk 5 orang saudara dan mama. Wow, sangat-sangat luar biasa ya. Walaupun perempuan, tapi karena Kakak merasa bahwa Kakak bertanggung jawab setelah mungkin berpulangnya Kakak punya bapak, alhasil Kakak menekuni, Kakak punya bidang jualan-jualan ini, dan sampai sekarang Kakak bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi Kakak setia dengan hal-hal yang kecil, sekarang Kakak sudah bisa menghasilkan hal-hal yang lebih besar lagi. Oke, luar biasa sekali Kakak Yola. Jadi karena Kakak tadi bilang kalau ini semua tuh ketong butuh niat, ketong butuh uang juga, terus ketong juga pasti butuh semangat yang penuh supaya ketong bisa tetap menekuni tong punya usaha yang ketong mau buat. Nah Kakak Yola, teman-teman di rumah nih pasti ingin tahu sekali nih, karena tadi kan Kakak Yola bilang dari bisnis sambung rambut, maksudnya rambut sintetis yang digunakan untuk menyambung rambut. Kakak Yola juga sekarang sudah buat bisnis properti. Nah, selain 2 hal yang Kakak Yola sudah capai ini, kira-kira apa lagi hasil yang Kakak dapatkan dari Kakak punya usaha jualan rambut sintetis dari 2017 sampai sekarang? Apa yang sudah Kakak capai begitu? Baik, untuk pencapaian selama hampir 5 tahun ini, yang pertama saya beranikan diri untuk sewa gedung di kota karena sudah ada modal dari 3 tahun sebelumnya. Selesai itu membeli kendaraan untuk jualan, terus membeli HP dan memenuhi kebutuhan keluarga, itu juga dari hasil usaha. Dan yang terakhir memberikan hadiah kecil-kecilan kepada diri sendiri dengan cara membiayai perjalanan ke luar negeri maupun di luar kota, di luar Papua. Wow. Menggunakan uang dari hasil jualan. Luar biasa. Jadi dari hasil jualan ini Kakak Yola juga bisa kasih reward ke diri sendiri untuk ya sekedar jalan-jalan begitu, tapi menggunakan uang sendiri ya teman-teman, bukan menggunakan uang orang lain gitu. Oke, Kakak keluar daerah, keluar Manokwari sampai ke luar negeri ini kemana saja Kakak? Kalau untuk ke luar negeri, tahun 2021 pergi ke Turki karena penasaran dengan balon udara. Wow, oh ini Kapadokia. ini pasti korban-korban layangan putus ini, korban drama layangan putus ini. Jadi karena penasaran, akhirnya karena Kakak juga gigih sekali dengan Kakak punya usaha, makanya Kakak bisa mewujudkan, Kakak punya keinginan untuk mengatasi rasa penasaran itu. Akhirnya pergi ke Turki untuk melihat balon udara di Kapadokia kah? Iya benar. Iya, di Kapadokia menggunakan uang dari hasil Kakak jualan ini. Kakak kira-kira tadi kan Kakak bilang Kakak sudah bisa sewa gedung. Nah mungkin teman-teman di rumah ada yang mau tahu nih, Kakak punya gedung tuh ada berapa sih dan di mana saja letak lokasinya, supaya kalau teman-teman mau beli rambut sintetis, teman-teman bisa langsung menuju ke Kakak punya tempat jualan. Kalau untuk saat ini hanya 2 di Sanggeng, tepatnya berhadapan dengan Pasar Tingkat, tapi sekarang sudah dibongkar, dan di Warmare, tepatnya di Kampung Madrat. Wow.
teman-teman langsung saja cus ke sana kalau teman-teman mau beli rambut sintetis ya. Kalau ketemu Kakak Yola langsung saja, Kakak Yola mau beli rambut sintetis, nanti Kakak Yola kasih yang terbaik begitu. Kualitasnya tidak kualitas sembarang-sembarang. Oh ya Kakak, kalau misalkan tadi kan Tong sudah bicara nih tentang Kakak punya jualan rambut sintetis dan lain-lain. Menurut Kakak Yola ini fungsinya apa sih untuk perempuan Papua khususnya? Kalau ada laki-laki juga yang mau pakai mungkin bisa kah begitu atau bagaimana Kakak? Kalau untuk perempuan Papua kebanyakan lebih ke sambung rambut itu membuat mereka lebih terlihat percaya diri, memperindah apa yang sudah dikasih Tuhan, bukan merubah ya teman-teman. Jadi jangan salah paham dengan rambut sintesis. Jadi memperindah diri perempuan begitu. Jadi mungkin ada yang merasa bahwa aduh saya kayaknya kurang begini, jadi saya mau beli rambut sintetis, saya mau bikin sap rambut biar saya lebih percaya diri. Jadi bukan merubah ya teman-teman di rumah, jangan salah kaprah. Rambut sintetis itu bukan untuk merubah, tapi untuk memperindah, mempercantik, karena dia tidak berubah tuh Kakak. Iya benar. Dia hanya memperindah, mempercantik. Jadi kan rambut keriting itu tetap akan keriting, bukan berarti pakai rambut sintetis langsung rambut lurus, tidak. Tetap rambut akan keriting. Seperti itu Kakak. Kakak punya pesan nih Kakak untuk teman-teman yang ada di Papua Barat khususnya di Manokwari, kalau mau usaha, pertama-tama apa yang ketong perlu Kakak? Untuk semua teman-teman dimanapun berada, khususnya di Papua Barat, terkhusus lagi untuk perempuan-perempuan, entah dari profesi apa saja, kalau memang teman-teman ingin punya niat dalam berwirausaha, yang pertama teman-teman harus bersungguh-sungguh, terus mempunyai tujuan, dan teman-teman harus bekerja keras, karena dalam setiap usaha yang kita bangun itu pasti ada kendala, pasti ada masalah yang kita hadapi, tetapi teman-teman harus tetap semangat dan fokus, karena seperti yang kita ketahui, apapun yang kita tabur akan kita tuai juga suatu saat nanti. Iya, jadi yang tong tabur itu yang tong tuai. Jadi karena yang Kakak Yola tabur hampir 5 tahun yang lalu tuh, yang sekarang Kakak Yola sudah tua ini tuh, luar biasa sekali, sangat-sangat gigih ya sebagai perempuan Papua, sangat-sangat semangat, sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat menginspirasi tentunya untuk perempuan-perempuan Papua lainnya. Jadi teman-teman jangan hanya mau jadi PNS. Kalau teman-teman merasa diri bahwa aduh saya kayaknya tidak mau jadi PNS, saya mau jadi pengusaha, bisa jadikan Kakak Yola sebagai contoh untuk teman-teman. Jadikan teman-teman punya pedoman, oh Kakak Yola saja bisa, tidak mungkin Tong tidak bisa, Tong juga pasti bisa begitu toh Kakak toh. Jadi harus semangat, harus punya niat yang luar biasa, harus bersungguh-sungguh, dan tentunya harus punya tujuan. Jangan sampai usaha terus orang tanya, usaha begitu untuk apa? Terus bilang, tidak usaha saja sih. Harus punya tujuannya teman-teman, karena kalau ketong tidak punya tujuan, ketong tidak tahu nih kira-kira ketong jualan begini, ketong bikin hal ini untuk apa begitu toh Kakak. Akhirnya karena tidak punya tujuan yang pasti, tidak bersungguh-sungguh, akhirnya usaha tuh dia Tom bilang tak sumbat di tengah jalan langsung selesai. Dia sampai situ saya langsung putus, langsung buntu begitu, jalan buntu. Jadi betul-betul harus punya niat, harus punya modal juga, harus punya rasa bertanggung jawab, harus punya tujuan yang pasti supaya bisa tetap bertahan dengan usaha yang sudah disampaikan, ditentukan begitu. Oke baik Kakak, kalau untuk Kakak Yola sendiri nih, Kakak Yola tadi kan usaha rambut sintetis dan lain-lain dengan properti juga. Menurut Kakak Yola selama 5 tahun belakangan ini, kendala yang Kakak Yola temui itu seperti apa saja Kakak? Kalau untuk kendala pasti ada, untuk setiap usaha tuh pasti memiliki kendala. Mungkin yang paling pertama sekali itu yang saya hadapi, ditipu. Jadi ada penjual yang tidak jelas menghubungi saya menawarkan produknya, dan dengan gampangnya saya percaya. Sudah transfer uang, semua sudah selesai, dan ternyata barangnya tidak dikirim. Wow, ada juga ya orang-orang seperti itu? Iya. Ya, ini mungkin seperti ini ya teman-teman. Jadi banyak anak muda di Papua tuh kayak mungkin takut untuk berbisnis, jualan-jualan online begitu. Mungkin kalau di lingkungan Manokwari saja, di Papua Barat saja mungkin bisa, tapi kalau untuk berbisnis dengan orang-orang di luar Papua tuh kadang mereka tidak mau membuka diri karena hal-hal begini tuh bisa saja terjadi ya Kakak. Kayak tadi Kakak bilang ditipu seperti itu. Selain Kakak pernah ditipu, mungkin ada lagi kendala yang Kakak temui selama 5 tahun berjalan ini Kakak usaha? Kendala yang berikutnya itu di tahun 2020, karena memang usaha ini pertama kan dari rumah, terus secara online,
karena semangat, jadi Bapak ini support sekali untuk menjalankan usaha. Jadi dari Bapak atau orang tua membangunkan ini sebuah tempat begitu ruko di daerah Warmare di tahun 2020. Tetapi kalau pembangunannya di bulan Mei dan Bapak saya meninggal di bulan Juni. Itu memang frustasi sekali pada saat itu, benar-benar sudah kehilangan arah. Tidak tahu ini nanti bagaimana ke depannya, pembangunan apakah nanti jalan atau selesai dan tidaknya. Itu juga menjadi kendala besar pada saat itu juga. Wow, jadi walaupun di saat bersamaan yang kakak baru-baru mulai bangun usaha yang memang butuh support dari orang tua, kakak juga kehilangan orang tua. Apalagi bapak ya kakak. Seperti yang tong tahu, orang-orang sering sampaikan bahwa bapak tuh adalah anak perempuan punya cinta pertama begitu. Apalagi kakak nih anak perempuan yang paling pertama dalam rumah, yang sekarang kalau bapak sudah ada, kakak yang jadi tulang punggung, kakak yang jadi tiang di dalam rumah begitu. Dan di saat kakak mulai bangun usaha, mulai dari mungkin jualan dari rumah ke rumah, sekarang mau bangun ruko, bapak yang support, bapak Tuhan panggil begitu. Waktu itu kakak apakah langsung berhenti begitu saja, atau mungkin kakak rasa saya harus lanjut begitu, karena kalau saya terlanjut berarti nanti mungkin kakak tidak bisa ada sampai sekarang tuh kakak toh? Iya, puji Tuhannya karena Bapak seorang PNS, terus ada punya peninggalan warisan begitu, dan ada beberapa tabungan yang memang sudah ada buat kami anak-anak. Dan di situ memang karena saya anak pertama, otomatis semua itu saya yang akan urus. Saat itu juga saya tetap melanjutkan pembangunan ruko, terus tetap untuk menekuni usaha karena adik-adik, mama mau hidup dari siapa kalau bukan dari saya. Nah, jadi kakak walaupun sudah begitu, ya pasti di saat itu kakak hancur ya. Tapi kalau kakak tidak terus melanjutkan kakak punya usaha, kakak tidak mungkin ada sampai sekarang dengan keadaan seperti ini, dengan yang mungkin kondisi ekonomi yang sudah bisa stabil ya kakak ya. Dari beberapa waktu sebelumnya kakak mulai usaha seperti itu. Oke. Sekarang ini kakak untuk tempat tinggal sendiri, apakah kakak tinggal di Manokwari atau di Warmare? Untuk saat ini tinggal di Manokwari, di Kampung Ambon. Oh, di Kampung Ambon. Berarti keluarga yang lain di Warmare. Oke, baik. Kakak, ini karena kakak kan fokus di usaha, sama kakak punya usaha tadi kan, usaha jualan rambut sintetis, terus ada properti. Kakak pernah atau tidak ikut event-event UMKM gitu, untuk mungkin ikut-ikut pameran apa, kakak punya jualan-jualan gitu, pernah atau tidak kakak? Sampai saat ini belum pernah. Belum pernah. Iya. Berarti kedepannya nih kakak harus ikut supaya orang bisa tahu kakak punya usaha begitu. Tapi cukup lama loh kakak, 5 tahun kakak usaha, walaupun kakak tidak ikut-ikut event apa, tapi kakak tetap gigih untuk tetap usaha begitu, tetap jalankan kakak punya usaha. Karena untuk perempuan, apalagi teman-teman kita tahu bahwa di Papua ini kan kadang kalau perempuan itu orang tidak bisa harap banyak ya. Apalagi kalau kita besar di Papua, besar di keluarga yang mungkin tidak terlalu open minded, itu kadang perempuan itu dibilang kayak tidak usah terlalu banyak usaha, tidak usah terlalu banyak cincong lah, karena paling ujung-ujungnya nanti masak-masak di dapur. Tapi Kakak Yola tidak melihat hal itu. Kakak Yola tetap berusaha, tetap menekuni. Kakak Yola punya usaha di bidang jualan rambut sintetis dan juga bidang properti. Alhasil Kakak Yola sudah bisa jalan-jalan ke luar negeri, sudah bisa kasih reward untuk diri sendiri, sudah bisa memenuhi kebutuhan orang tua, kebutuhan adik-adik, bahkan bisa membangun usaha yang lebih besar lagi dari hasil menekuni jualan rambut ini sintetis ini. Kakak boleh tanya, kakak, teman-teman di rumah juga mungkin mau tahu, kakak karena tadi bilang kakak punya tanggung jawab di dalam keluarga, kakak mungkin bisa cerita sedikit, kakak dong ada berapa bersaudara begitu, supaya macam mungkin tong tahu, oh kakak ternyata punya tanggung jawab ini besar sekali begitu, tapi kakak tetap menekuni kakak punya usaha. Jadi kami ada 6 bersaudara, perempuan saya sendiri dan laki-laki 5. Adik saya ada 5 orang. Jadi kakak perempuan sendiri? Iya. Wow, jadi luar biasa. Jadi kalau tong bilang kalau perempuan sendiri tidak punya teman di dalam rumah ya, Iya. paling cuma mama, tapi mama juga pasti punya kesibukan sendiri. Jadi kakak kalau kakak usaha begini, adik-adik dong bantu juga atau bagaimana kakak? Kalau di lingkungan keluarga kebetulan punya sepupu perempuan banyak, dan memang kalau untuk membantu mereka sangat membantu. Jadi kakak
ini punya pegawai tapi dari sepupu saja begitu, di lingkup keluarga saja. Iya. Pegawai kecil-kecil kayak ini untuk bantu-bantu kakak supaya kakak bisa tata kakak punya jualan-jualan. Seperti itu, luar biasa. Untuk yang tadi kakak bilang kakak dari dulu jualan dari rumah ke rumah, terus sekarang sudah punya ruko, terus kakak juga sekarang sudah punya kendaraan yang kakak gunakan untuk berjualan. Itu kakak sudah punya kendaraan apa saja nih? Biar jadi inspirasi teman-teman di rumah toh, kakak Yola bisa, masa tong tra bisa. Kalau untuk kendaraan sih baru motor. Pertama beli untuk usaha, yang kedua untuk mama. Wow, jadi sudah ada 2 motor. Iya. Luar biasa teman-teman. 5 tahun menekuni bidang jualan rambut sintetis, sudah bisa dikembangkan menjadi bisnis properti yang sudah 80%, yang belum 1 tahun sudah punya 2 motor juga. Sudah jalan-jalan ke Turki juga. Apakah kalian tidak tertarik untuk mengikuti jejak Kakak Yola? Pasti tertarik lah. Kakak Yola luar biasa sekali. Kakak Yola punya pengalaman yang bisa dijadikan cerita juga. Ini kalau ada, saya bukan penulis ya kakak, tapi kalau ada penulis ini bisa disorot dan bisa dijadikan buku karena sangat-sangat menarik dan sangat-sangat menginspirasi, khususnya untuk perempuan-perempuan Papua. Dan yang tadi saya bilang, di Papua sini kan perempuan pasti nanti orang bilang tidak bisa harap banyak dari perempuan begitu. Kakak selama 5 tahun belakangan ini sebagai perempuan Papua yang dewasa, pasti ini banyak godaan-godaan yang ya kakak pasti mengerti lah. Pasti mungkin karena kakak fokus untuk jualan, apakah ada godaan-godaan untuk menikah dan lain-lain begitu atau bagaimana kakak? Kalau untuk saat ini pernikahan belum terfikirkan sama sekali, tapi kalau memang ke depan, kalau untuk usia pernikahan sudah ada target di usia 30 tahun. Wow, sekarang kakak Yola usia berapa tahun nih? 26. 26. Wow, berarti kakak Yola masih boleh nih menunggu 4 tahun lagi. Kira-kira siapa kak yang akan menemani kakak Yola? Kakak Yola target 30 tahun menikah. Berarti kalau 5 tahun lebih kakak Yola sudah bisa punya hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan. 4 tahun ke depan kira-kira kakak Yola sudah bisa punya apa nih? Pasti lebih besar lagi tuh kakak toh? Amin. Harus lebih besar lagi dari sekarang. Apalagi kalau target menikah di umur 30 tahun. Wow, luar biasa. Berarti kakak Yola sudah list nih semua apa yang kakak Yola mau buat saja di kakak Yola punya kehidupan. Ya kita mendoakan semoga 4 tahun berjalan ke depannya nih kakak Yola tetap diberikan kesehatan, kekuatan untuk tetap mampu menekuni kakak Yola punya usaha, bahkan sampai ketemu kakak Yola punya jodoh nanti. Semoga kakak Yola punya jodoh juga tuh adalah orang yang mau berusaha bersama. Amin. Tapi tidak harus dari nol lagi karena kakak Yola sudah dari nol duluan. Usahakan yang sudah 50% begitu kata, sama-sama mencapai puncak begitu. Kakak Yola, untuk tong punya episode kali ini tentang pengusaha, apalagi perempuan muda Papua, sangat-sangat menginspirasi sekali. Terima kasih banyak juga kakak sudah hadir bersama-sama dengan kita dalam acara Martobi. Jadi kakak Yola, apa nih pesan terakhir kakak Yola untuk perempuan-perempuan Papua? Pesan untuk seluruh perempuan Papua dimanapun berada, bagi teman-teman perempuan tetap semangat, tetap kejar mimpinya setinggi-tingginya. Pokoknya kalau bisa dapat gelar sampai S3 kejar teman-teman, karena sekali kehidupan ini hanya sekali yang dikasih oleh Tuhan. Jadi apapun yang teman inginkan selalu bawa dalam doa dan yakin apa yang teman-teman tabur saat ini suatu saat akan teman-teman tuai juga. Luar biasa, teman-teman di rumah, ini sangat-sangat menginspirasi ya, khusus untuk teman-teman Papua, perempuan Papua, bahkan untuk teman-teman perempuan di luar sana yang menonton episode kali ini. Jadi kalau teman-teman punya usaha, mau berusaha, teman-teman harus sungguh-sungguh, harus niat, harus gigih untuk tetap melaksanakan teman-teman punya usaha. Dan jangan lupa sebagai umat yang beragama, kita patut juga mengucap syukur, bahkan kita patut juga untuk memohon tuntunan dari Sang Kuasa supaya menuntun kita selama kita menjalani kita punya usaha. Terima kasih banyak kakak Yola sudah hadir bersama-sama pada episode Martobi kali ini. Semoga di kesempatan selanjutnya tong bisa ketemu lagi. Kalau bukan di sini mungkin di luar begitu kakak. Oke teman-teman di rumah, episode Martobi kali ini untuk pengusaha perempuan muda Papua sampai di sini saja. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah setia untuk menonton. Ini dia kakak Yola, perempuan muda Papua, pengusaha rambut sintetis dan juga bidang properti. Terima kasih banyak yang sudah menonton episode kali ini. Martobi, mari tong bicara. Huae, pica.
Martobi, mari tong bicara. Wae, Pica.